Mudah-mudahan Pak Samsi nggak lupa. Bisa ditelepon aja, Pak. Hah? Ditelepon aja. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, insya Allah. Oh, oh iya, insya Allah, Ustaz. Iya, insya Allah, Ustaz. Oke, Waalaikumsalam. Oke, sebentar lagi Ustaz Samsi masuk. Ya, insya Allah mudah-mudahan 5 menitan lagi Ustaz Samsi masuk. Sekarang beliau sedang drive masuk ke rest area. Pak Bambang, Pak Bang Andi bisa di unmute, siap-siap kita. Oke. Siapa yang sudah hadir? Ya, Ustaz Samsi. Oh, sebentar, sebentar, saya lihat. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebentar lagi. Nih, Ustaz Samsi sudah masuk nih. Oke, Pak Bambang, saya. Ya, baik, Kak, silakan. Ustaz Samsi sebentar, belum. Oh,
Soundnya belum tersambung. Mr. Samsi masih oke, sudah. Saya stop ya, insya Allah Pak Bambang. Oke. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kelihatan? Gambar profilnya aja. Oke. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Baiklah. Terima kasih. Bapak, kita mulai saja acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya insyaallah. Pada siang hari ini, sore hari ini kita mendapat suatu kesempatan yang berharga untuk bisa pertama bersilaturahim dengan Imam Samsi Ali, kemudian juga memberi kesempatan untuk bagi beliau untuk menyampaikan tausiah atau kajian tentang ibadah pada kita semua pada sore hari ini insyaallah. Oke, dengan tidak mau kepanjang mukadimah, saya akan silakan Pak Andi Saputra untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 16 sampai 18. Silakan Pak Andi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat 16 ini, sambungan dari ayat 15 tentang orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Ustaz Samsi yang kita hormati. Sebelum memulai acara ini, saya bacakan sedikit bio ringkas Ustaz Samsi. Ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Samsi Ali, biasa dipanggil Pak Samsi Ali. Lahir di Bulukumba, Sulawesi Selatan sekitar 54 tahun yang lalu. Setelah menyelesaikan sekolah dasar dan studi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam di Makassar pada tahun 1987, Pak Samsi menjadi staf pengajar di alma maternya hingga akhir tahun 1988. Saat itu beliau mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Internasional Islamabad di Pakistan. Jenjang S1 dalam bidang tafsir diselesaikan tahun 1992 dan dilanjutkan pada universitas yang sama dan menyelesaikan jenjang S2 di bidang perbandingan agama pada tahun 1994. Selama studi S2 di Pakistan, Pak Samsi Ali juga bekerja sebagai staf pengajar pada sekolah Red Crescent Society di Islamabad. Dari sekolah itulah kemudian beliau mendapat tawaran untuk mengajar pada di Islamic Education Foundation Jeddah, Arab Saudi pada awal 95. Masya Allah, panjang biodatanya, tapi saya singkat aja. Pada awal tahun 1997, beliau pindah ke New York, ke Amerika. Sejak itu beliau aktif di kegiatan dakwah, outreach, dan kegiatan interfaith atau antaragama di Amerika Serikat, terutama di East Coast, pantai timur Amerika. Demikian Pak Ustadz, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya persilakan floor untuk Pak Ustadz. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang penuh barakah ini di bulan Ramadan kita diizinkan untuk bersua walaupun secara virtual
Mudah-mudahan pertemuan kita tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kemanfaatan, dan tidak mengurangi nilai silaturahmi di antara kita. Mohon maaf pertama kali karena saya dari pesantren Nur Inka tadi, Nusantara, dan harus meninggalkan pada waktu yang kurang pas. Karena jam 7 harus di kota New York, sementara acara tadi di pesantren juga beruntung sampai jam 1 juga masih ada. Jadi pas acara di Houston ini harus di tengah jalan. Jadi mohon maaf kalau kurang maksimal baik pada gambar maupun nanti pada materi yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas Rasulullah SAW, karena beliaulah yang telah berjuang tanpa pamrih, tanpa kenal lelah, sehingga hingga pada saat ini kita termasuk orang-orang yang dipilih merasakan kenikmatan iman dan Islam. Sebuah kenikmatan yang tentu terkadang tidak bisa kita ekspresikan dengan kata-kata, tapi bisa kita ekspresikan dengan rasa rindu kepada beliau, sehingga kerinduan kita kepada Rasulullah SAW ini menjadi salah satu bentuk kecintaan kita, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW menjadi kunci syafaat, pintu-pintu syafaat untuk kita, dan kemudian kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam jannah, dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki hari ke-21 dari bulan Ramadan. Berarti kita sudah berada di 10 malam terakhir. Hari-hari atau waktu-waktu yang begitu banyak menjanjikan. Janji Allah, janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebaikan semuanya. Kulluhu khair, semuanya adalah kebaikan. Bulan ibadah, bulan ruhiyah, bulan spiritual renewal, ya, pembaharuan keruhian kita, kerohanian kita, kemudian bulan sedekah, bulan Al-Quran, bulan hidayah, bulan Al-Quran, bulan kesabaran, tentu kesyukuran, dan seterusnya, dan seterusnya. Bulan Ramadan ini mengumpulkan segala kebaikan-kebaikan yang kita kenal dalam agama ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa pada 10 malam terakhir ini ada keutamaan-keutamaan tertentu yang kemudian Allah siapkan untuk kita semuanya. Dan oleh karenanya di satu sisi kita tentunya tetap humble, tetap tawaduk kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima tentunya. Dan jangan sampai ada perasaan bahwa Masya Allah kita sudah menyelesaikan 20 hari ini, kita menjadi khair, kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, perasaan lebih baik ini sangat-sangat berbahaya karena ini tanpa kita sengaja terkadang terjatuh ke dalam pelukan ideologi iblis itu. Nah, iblis itu ketika disuruh sujud dalam arti menghormati Adam, iblis menolak, aba wastakbara, menolak dan menyombongkan diri. Ketika ditanya kenapa, alasannya adalah ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Walaupun ayat tersebut konteksnya adalah pada penciptaan fisikal, pada penciptaan secara fisik, bahwa dia merasa baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, merasa paling baik dalam hal penciptaan fisik atau physical appearance ini, penampakan fisik, itu adalah rasisme yang kita kenal sekarang. Dan itu adalah iblisme pada satu sisi. Tapi iblis juga sesungguhnya mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam, karena Adam memang pendatang baru. A new kid on the block, kira-kira begitu, pendatang baru. Siapa anak baru ini kok tiba-tiba disuruh menghormati? Padahal iblis itu dalam perjalanan hidupnya selama ini sebelum Adam diciptakan adalah makhluk dari kalangan jin yang sudah mencapai tingkatan ubudiyah tertinggi. Bagaimana tingkatan ubudiyah tertinggi itu? Berada pada kalangan malaikat, berada pada tingkatan para malaikat dalam tasbihnya, dalam zikirnya, dalam doanya, dalam sholatnya, dalam segala ritualnya, ya rukuknya, sujudnya. Jadi sejajar dengan para malaikat. Padahal dia bukan para malaikat. Artinya apa? Kalau berada di posisi tersebut dan dia malaikat, wajar-wajar saja. Tapi ini bukan malaikat, tapi berada pada kalangan malaikat. Berarti sangat dahsyat sekali itu posisinya dalam ubudiyah.
Nah, semua ini kemudian berkontribusi pada perasaan dia merasa ana khairun min, saya lebih baik dari dia. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian ada perasaan ana khairun min itu. Dan ini terkadang menjadi penyakit tersendiri bagi kalangan umat kita ini. Kita terkadang merasa paling sunnah, merasa paling baik, merasa paling dekat kepada Allah. Kalau kita ke masjid, kita lihat kiri kanan, ini rukuknya kurang sunnah, yang rukuk saya paling sunnah. Ini cara meletakkan tangan dia kurang sunnah, cara saya yang paling sunnah. Ya, yang 20 rakaat itu kurang sunnah, karena Nabi tidak melakukan. Yang melakukan itu kan hanya Umar saja. Dan ini perasaan-perasaan seperti ini, ternyata tanpa kita sadari, merupakan perangkap, ya, perangkap iblisme, perangkap paham iblis yang merasa khair, merasa lebih baik dari yang lain karena apa yang dilakukan. Penerimaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karenanya, hal yang terbaik yang kita lakukan adalah terus-menerus mutawadhi', rendah hati, dan mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Bagaimana jejak Ibrahim? Jejak Ibrahim itu jelas, ya, ketika meninggikan Ka'bah, fondasi Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah, sebuah amalan tentunya yang paling mulia. Meninggikan fondasi Ka'bah itu, bayangkan jutaan manusia menghadap ke tempat yang sama setiap saat. Bahkan beribu-ribu manusia kemudian melakukan tawaf setiap saat, kecuali di musim pandemi ini. Sebuah amalan yang luar biasa. Tapi setelah selesai itu, kemudian Ibrahim alaihissalam menengadahkan tangannya kepada Allah dan mengatakan, Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka sikap mukmin dalam menyikapi amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah bersikap Ibrahimi, menyikapi karakter Ibrahim yang selalu mutawadhi dan selalu bersandar kepada kerahmatan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penerimaan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang puasa memang adalah ibadah yang sangat penting. Salah satu rukun Islam tentunya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya. Maka puasa itu adalah salah satu rukun. Nah, ini perlu saya menggarisbawahi dulu, bahwa kerap kali kita menyangka bahwa Islam itu hanya rukun-rukunnya saja, hanya 5 itu saja, hanya fondasinya saja. Islam itu adalah tatanan bangunan yang komprehensif. Ada pilarnya, ada tiangnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada atapnya, ada lantainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita tidak bisa mengatakan rumah kalau tidak sebuah tatanan yang lengkap. Demikian pula Islam kita. Jadi Islam kita bukan hanya 5 saja, itu hanya sebagai fondasi saja. Walaupun memang fondasi menunjukkan sesuatu yang paling urgent. Karena jika salah satu, apalagi lebih dari satu yang kemudian tidak sempurna, rapuh, maka boleh jadi gedung rumah itu akan runtuh, akan collapse. Dan oleh karenanya keislaman kita ini harus dibangun di atas asas 5 yang sangat penting dan harus menjadi kokoh gitu. Maka puasa salah satunya, salah satu di antaranya. Jelas puasa adalah ibadah yang secara konsensus ya, merupakan fardu bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan-persyaratan kewajibannya. Nah, kalau kita melihat definisi puasa itu kan sederhana sekali. Dalam bahasa Arab biasa disebutkan al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi min ba'di tulu'il fajr ats-tsani wal jima'i min ba'di tulu'il fajr ats-tsani ila ghurubish syamsi lillahi ta'ala. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari fajar kedua hingga terbenam matahari karena Allah. Ya, jadi dari definisi ada 3 penekanan penting. Yang pertama adalah menahan ya diri. Ya, dari apa? Makan, minum, hubungan suami istri. Ya, bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Itu adalah perselisihan para ulama. Apakah membatalkan puasa? Dia tidak makan, tidak minum, ya dan lain sebagainya, tapi dia masih dusta misalnya, atau masih bohong, atau masih ghibah misalnya. Apakah puasanya batal? Nah, semua ulama mengatakan tidak batal, hanya saja tidak bernilai. Kecuali Ibn Hazm yang memiliki madhab namanya madhab al-Zahiri. Ya. Maka yang pertama adalah menahan.
yang kedua adalah waktunya itu. Dari fajar kedua itu ketika azan sholat fajar, yaitu fajar kedua terbit. Ya, karena ada dua fajar, ada fajar awal, itu biasanya kalau di Mekah ditandai dengan azan pertama. Nah, fajar kedua itu ditandai dengan azan kedua. Makanya pada zaman Nabi punya dua muazzin. Ada Abdullah ibn Maktum dan ada Bilal ibn Rabah. Sekarang pun di Mekah Madinah itu ada 2 kali azan. Karena memang fajar ada 2 kali. Nah, fajar kedua itu awal daripada imsak. Awal daripada puasa kita. Nah, kata imsak ini kan bukan yang seperti yang kita pahami di Indonesia 10 menit sebelum azan. Nah, itu hanya berhati-hati saja. Artinya berhati-hati untuk memasuki puasa sesungguhnya. Tapi belum menahan. Kata imsak itu artinya itulah puasa, menahan. Dan kapan mulai terjadi? Ya ketika azan fajar dimulai. Nah, itu waktunya hingga ghurubis syams, terbenam matahari. Jadi sampai azan maghrib. Dari azan fajar sampai azan maghrib, itulah waktunya puasa. Nah, apa yang ketiga ya tentu yang paling utama ini adalah rukunnya, adalah niat ya, lillahi ta'ala. Maka puasa itu sebenarnya sederhana. 3 saja yang perlu kita perhatikan. Pertama, menahan diri dari makan minum suami istri pada waktu yang ditentukan itu, dan karena Allah. Itu kalau semua ini komponennya ada, itulah puasa sesungguhnya. Maka secara ritual, puasa itu sangat sederhana. Nah, yang berat itu kemudian adalah bagaimana kemudian puasa ini kita jadikan sebagai madrasah. Ya. Bagaimana kemudian puasa ini, kalau saya memakai bahasa yang lain, kita jadikan sebagai transforming power. Kekuatan transformation, yang bisa merubah kehidupan kita. Nah, karena ini sangat penting sekali. Kenapa kita menekankan perubahan ini? Karena semua ritual ibadah yang kita lakukan dalam agama ini harus mengantar kita kepada transformasi kehidupan. Ya, salat itu adalah apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Haji itu apa? Ya, barang siapa yang melakukannya maka tidak boleh lagi berkata kotor, tidak boleh lagi berargumen bahkan ketika berhaji. Ya, famfarada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Bahkan tidak boleh argumen itu ketika kita haji itu. Tapi ini paling banyak terjadi biasanya. Nah, maka puasa itu harus mentransformasi kita ya, dalam kehidupan kita. Nah, transformasi itu kan artinya sebuah perubahan mendasar ya, fundamental change. Nah, kenapa fundamental change ini penting sekali? Karena alam semesta ini secara universal itu terjadi perubahan-perubahan. Itu alami sifatnya. Matahari bergerak, bintang-bintang bergerak, bulan bergerak, ya angin bertiup terus-menerus. Demikian juga kehidupan ini secara menyeluruh, darah kita bergerak terus-menerus. Tapi manusia itu bukan pada fisikalnya sesungguhnya. Ya. Ada pada insaniatnya. Ya, maka ini terjadi pada spiritualitas. Nah, spiritualitas manusia itu tidak berubah secara alami. Tapi harus ada mujahadah sehingga bisa terjadi perubahan itu. Maka Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Secara spiritualitas itu diperlukan struggle. Nah, itulah mujahadah. Maka tidak terjadi dengan simsalabin bahwa kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Tapi diperlukan upaya insaniat kita, human effort atau ikhtiar insani, di dalam upaya untuk terjadinya perubahan itu. Kenapa demikian ya? Karena manusia ini kan makhluk yang spesial sesungguhnya. Maka jangan sampai perubahan-perubahan itu terjadi secara instan dan alami sifatnya seperti pada makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau alam semesta ini kan perubahannya seperti itu alami ya. Ada musim panas, musim dingin, ya musim spring, kemudian musim gugur, seterusnya itu berputar terus, itu alami sifatnya. Tapi pada kehidupan manusia itu enggak begitu, kecuali innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum atau umat sampai merubah dirinya sendiri. Maka harus ada self change. Harus ada upaya untuk melakukan transformasi sehingga transformasi terjadi. Allah kemudian memberikan jalan-jalan itu. Nah, salah satu jalan yang paling efektif adalah puasa. Maka puasa itu adalah kunci atau kendaraan transformasi yang paling efektif bagi kita. Kenapa demikian? Karena puasa ini adalah puasa ibadah yang paling bersifat personally intimate ya. Secara pribadi sangat intim sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada yang orang lain yang terlibat di situ. Salat yang kita lakukan ketika kita bergerak, rukuk, sujud, ada yang lihat. Oh, dia tahu dia lagi salat gitu.
apalagi sholat jamaah tentunya. Kalau kita berhaji, jutaan orang menonton. Kalau kita memberikan zakat, minimal 2, yang memberi dan yang menerima. Tapi puasa siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Maka ini adalah ibadah yang sangat-sangat personal sifatnya, sangat individual sifatnya, sehingga betul-betul menggugah kepribadian insaniat kita, kemanusiaan kita untuk melakukan perubahan atau transformasi itu. Nah, ada 3 pokok poin yang penting untuk kita lakukan sebagai bagian dari transformasi kehidupan ketika kita berpuasa itu. Saya ingin persingkat saja. Yang pertama adalah urgensi transformasi spiritualitas. Transformasi spiritualitas itu apa? Manusia itu kan menjadi manusia karena ruhiyahnya. Kalau seandainya kita ini bersandar pada fisikal kita, maka tentunya mungkin banyak hewan yang lebih pantas disebut manusia daripada manusia, karena mereka lebih kuat, lebih besar, lebih ya gagah gitu ya, dalam arti kekuatannya fisiknya seperti gajah lebih besar, harimau lebih kuat misalnya. Nah, jadi bukan pada fisik kita sesungguhnya, ada pada ruhiyah kita. Ini yang menjadikan kita insaniat, ya. Humanity kita itu ada pada spiritualitas kita. Maka hal yang paling terpenting untuk kita lakukan ya di dalam bulan Ramadan atau saat berpuasa itu adalah mentransforming spiritualitas kita. Dalam arti apa? Menjernihkan kembali, menguatkan kembali, empowering our spirituality setelah berbulan-bulan selama ini termarginalkan oleh tendensi atau egoistik material kita. Makan kita, minum kita, memenuhi hawa nafsu segala macam ini, mencari dunia dengan ragam cara. Ya. Nah, semua ini kan tendensi material, fisikal sifatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa kita ucapkan, tanpa kita rasakan, dengan sendirinya spiritualitas kita berkurang. Nah, ini yang menjadikan terkadang kita kok merasa Islam kita itu menjadi biasa-biasa saja ya. Iman kita itu kok nampak seperti redup gitu. Nah, ini karena apa? Spiritualitas kita kemudian mengalami masa-masa jenuh karena kekuatan fisikal yang kita miliki itu. Maka ibadah puasa sebagai ibadah yang personal ini memiliki sebuah kekuatan untuk menjadikan kita kembali connected, ya, terhubungkan dengan ruh yang di atas dan ruhiyah yang sudah ditiupkan kepada kita. Nah, ini kan ruh Allah itu. Wa nafakhna fihi min ruhina, bahwa ketika kita sudah sempurna pada penciptaan fisik, Allah meniupkan ruhnya pada kita. Nah, itulah wujud spiritualitas yang sesungguhnya mengkoneksi kita dengan ruh yang di atas itu, Allah Subhanahu wa taala yang bernilai Rabbani itu. Nah, maka kehidupan manusia tanpa kekuatan spiritualitas menjadikannya tidak bisa terkoneksi dengan Allah. Mungkin seorang mukmin nampak seperti sholat. Mungkin seorang mukmin nampak seperti ya rukuk, sujud, apa segala macam, tapi tidak terkoneksi. Kenapa? Spiritualitasnya lemah. Ya, dan ini yang kemudian menjadi masalah dalam kehidupan umat manusia. Dan oleh karenanya, spiritual renewal atau transformasi spiritual ini menjadikan kita menumbuhkan kesadaran kebersamaan dengan Allah yang disebut dengan ma'iyatullah, wa huwa ma'akum aina ma takunu, dan Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang diletakkan di antara ayat-ayat puasa itu. Ayat puasa itu kan antara 185, 183 sampai 187. Ya. Tapi 186 itu ayatnya tidak berbicara mengenai puasa. Nampaknya seperti lainnya, tidak berbicara mengenai puasa. Tapi berbicara mengenai kedekatan Allah kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sampaikan kepada mereka bahwa ini qarib, saya ini dekat kepada mereka. Jadi Allah itu sangat dekat. Nah, kenapa ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat puasa itu? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan terpenting yang mendasar daripada puasa kita adalah membangun al-qurbah, al-qarabah, kedekatan, ya, intimacy, ya, spiritual intimacy dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu yang penting untuk kita sadari selama bulan Ramadan ini. Sehingga jangan sampai kemudian tidak makannya kita, tidak minumnya kita, dan seterusnya. Ya, tapi kemudian tidak mempedulikan ya upaya untuk merawat, merajut spiritualitas kita. Maka ketika kita berpuasa, sadari bahwa itu adalah bagian dari spiritual nourishment. Ketika kita tarawih, itu bagian dari spiritual nourishment. Ketika kita qiyamul lail, bagian dari spiritual nourishment.
Bahkan ketika kita makan sahur pun, ya nampak seperti duniawi sifatnya, tapi barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Dan kata barakah itu konotasinya pada spiritualitas. Yang kita minta ketika kita makan kan bukan lezatnya, bukan banyaknya, tapi yang kita minta adalah berkahnya. Dan keberkahan itu identifikasinya ada pada spiritualitas ruhiyah, ya, makna-makna ruhiyah, nilai-nilai ruhiyah yang terjadi di situ. Ya, demikian seterusnya. Jadi ini yang pertama sekali yang penting untuk kita bangun selama Ramadan, membangun kekuatan ruhiyah. Dan kalau kita memiliki kekuatan ruhiyah, maka di sana akan terjadi koneksi kita dengan Allah menjadi sangat kuat dan sangat dekat. Dan kalau kita memiliki koneksi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana akan terbangun apa yang disebut dengan al-urwah, al-wuthqa, sebuah pegangan yang tidak pernah goyah. Nah, kenapa orang beriman itu tidak mudah goyah dalam hidup? Dia kaya, ya tidak perlu merasa bahwa kakinya sudah nggak di bumi lagi. Dia miskin juga tidak perlu hilang jati diri. Tidak perlu merasa bahwa dia tidak punya harga diri lagi. Ya, orang beriman itu nggak terpengaruh dengan hiruk-pikuk perubahan dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak bertumpu pada materialnya. Dia tidak bertumpu pada fisikalnya. Dia bertumpu pada koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Ya, di bawahnya ayat kursi ada ayat mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia berpegang teguh kepada pegangan yang kokoh itu. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi mari kita bangun ruhiyah kita kembali yang mungkin selama ini melemah, ya, sehingga egoistik tendensi kita sangat tinggi, ego kita sangat tinggi, ya, demikian juga cinta dunia yang berlebihan menjadikan spiritualitas kita termarginalkan. Sehingga kalau kita sholat enggak terasa, kalau kita ibadah-ibadah kok enggak ada rasanya begitu. Itu ada masalahnya ada pada spiritualitas kita yang sedang melemah. Nah, yang kedua adalah pentingnya untuk kita melakukan transformasi visi hidup. Ya, visi hidup. Nah, kenapa visi hidup ini? Karena ini akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Manusia itu ditentukan oleh visinya. Nah, kalau kita datang ke Amerika, visi kita untuk dunia, ya kita akan mendapatkan dunia di Amerika. Itu begitu maksudnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa visi hidup kita? Visi itu sebenarnya kan bahasa agama yang sederhana adalah niat. Niat, ya. Intention. Nah, intention itu atau niat itu tidak diperlukan hanya ketika kita sholat. Apalagi dibaca lagi, nggak apa-apa, mau dibaca mau tidak baca. Tapi niat bukan hanya diperlukan ketika sholat. Tidak hanya diperlukan ketika puasa. Niat itu yang paling fundamental adalah diperlukan untuk menata kehidupan kita. Dengan selalu bertanya, saya ini hidup untuk apa sesungguhnya? Gitu. Untuk apa? Nah, karena jawaban kepada untuk apa ini yang menentukan bagaimana warna kehidupan kita. Kalau kehidupan kita jawabannya bahwa kita hidup untuk dunia, maka sudah itulah warna kehidupan kita. Makanya kita menjadi materialistik, menjadi duniawi. Kemudian dalam bahasa surah Ar-Rum itu, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui semua hal-hal yang bersifat material duniawi, tapi kemudian sama sekali tidak sadar akan kehidupan akhirat nanti. Ya. Maka bulan Ramadan ini masa untuk kita menata kembali visi hidup kita. Coba kita menjawab pertanyaan yang mendasar tadi itu. Untuk apa kita di dunia ini? Nah, kalau kita di dunia ini untuk anggaplah memburu dunia, insya Allah kita akan dapat. Ya. Al-Quran mengatakan, man aradat dunya, nu'tihi minha. Siapa mau dunia, kami akan berikan, kata Allah. Ya. Maka bulan Ramadan, kita menata hidup kita kepada visi yang benar dan sesungguhnya. Nah, apa visi yang benar dan sesungguhnya itu? Pertama, kehidupan seorang mukmin itu adalah kehidupan yang imbang. Ya, itu visi yang benar. Di surah Al-Baqarah disebutkan begini. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang mengatakan, ya Allah berikanlah kami kehidupan dunia ini. Tapi dia tidak punya bahagian di akhirat nanti. Ya. Itu manusia-manusia yang materialistik. Nothing but dunia. Ya. Materialism itu artinya visi hidupnya memang materi gitu. Ya. Nah, wa minhum, tapi di antara manusia ini, man yaqulu, siapa yang berkata, meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, oh Allah berikanlah saya kebahagiaan di dunia ini,
Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti kebahagiaan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Nah, ini visi dunia kita yang benar, ya. Tapi lebih dari itu, visi dunia kita yang benar adalah akhirah oriented life, ya. Kehidupan yang berorientasi ukhrawi. Silahkan kita mencari dunia ini sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Tapi ingat, orientasinya kemana? Silahkan kaya seperti yang punya Amazon itu. Enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Tidak ada yang melarang kita miskin kok. Di mana ada Al-Quran mengatakan orang muslim harus miskin untuk menjadi muslim yang baik? Di mana ada Al-Quran yang mengatakan orang muslim harus lemah untuk menjadi muslim yang baik? Ya. Kalaupun ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang nampak seperti itu karena orang salah paham secara konteks. Ya. Maka sekali lagi, visi kehidupan kita ini ditata di selama bulan Ramadan ini. Simbolnya itu kan kita kesampingkan makan minum itu sebagai simbolisasi duniawi sebenarnya. Kita kesampingkan untuk apa? Untuk melihat secara jelas lagi ke depan bahwa tujuan hidup kita, orientasi hidup kita di sana, ya, di seberang sana, namanya akhirat itu. Dunia ini apa? Ya jembatan sebenarnya. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini jembatan untuk menuju akhirat. Ya. Maka ini transformasi kedua yang penting untuk kita tata kembali selama bulan Ramadan ini, menata visi hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa memiliki hidup yang lurus, ya, visi hidup yang jelas, ya, tidak terombang-ambing oleh tendensi materialistik yang selalu menjadikan kita buta hati, walaupun jelas pandangan kasatnya gitu. Tapi yang selalu nampak dunia saja. Ya. Nah, yang ketiga barangkali mungkin yang terakhir, biar kita tanya jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kita perlu melakukan transformasi human character, perilaku manusia. Kalau dalam bahasa agama kan akhlak. Jadi transformasi akhlak. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata dari keseluruhan, ya, keberagamaan kita ini, itu kalau kita peras, maka santannya itu ada pada akhlak. Ya. Kalau seandainya agama itu adalah kelapa, maka santan dari kelapa itu adalah akhlak kita. Ya. Mungkin kalau kita membahasakan di Amerika, the cheese of our religiosity itu ada pada akhlak kita, perilaku kita. Nah, makanya jangan terkejut ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian seolah-olah menyimpulkan misi dakwah Rasulullah dengan mengatakan begini, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam Al-Quran, ya, dipuji bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena tahajudnya, padahal wajib beliau itu setiap malam bangun untuk tahajud. Tapi yang dipuji adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau kita melihat kepada seluruh, ya, amalan agama ini yang bersifat ritual, itu mengantar kepada pembangunan karakter kemanusiaan. Makanya ada orang yang secara ritual itu sangat luar biasa, ya. Sholatnya bagus, puasanya mungkin bagus, ya, tapi kemudian dia bangkrut di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena ternyata seluruh ritualnya tidak mengantar kepada perilaku yang baik. Maka di bulan Ramadan mari kita belajar menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Jangan sampai kita sudah lapar, kita sudah dahaga, tapi yang kita dapatkan hanya itu saja. Tidak mendapatkan nilai sama sekali. Maka akhlak kita perlu bangun kembali. Tentu akhlak ini luas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, dan juga tidak kalah pentingnya akhlak kepada sesama manusia kita. Nah, kita yang hidup di Amerika ini kan selalu saya sampaikan begini. Tidak ada metode dakwah yang paling efektif, ya, daripada akhlakul karimah itu sendiri. Perilaku, ketauladanan. Ya. Apalah makna kita berceramah berapi-api dengan retorika yang tinggi, tapi juga tidak menampilkan keindahan Islam itu. Bahkan jangan sampai kita justru menjadi penghalang bagi keindahan Islam itu. Dan oleh karenanya, apalagi kita yang hidup di Amerika ini, mari kita belajar merajut perilaku kita, tingkah laku kita, karakter kita, sehingga kita bisa menjadi tauladan bagi sesama di sekitar kita. Ya, maka bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk kita lakukan itu, seraya mencari nilai puasa, karena puasa yang tidak dibarengi oleh karakter yang baik, itu tidak mendatangkan nilai apa-apa. Ya, benar mungkin secara fikih, diterima secara fikih dalam arti ya lunaslah kewajibannya,
tapi tidak memberikan nilai tambah apapun. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan buruk, maka tidak ada hajat, tidak ada harga bagi Allah itu untuk dia meninggalkan makan minum, enggak berharga bagi Allah itu. Ya, bahkan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Barangkali ada orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya dahaga dan lapar saja. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Menahan diri dari makan dan minum 17 jam, tapi pada akhirnya ya sudah kembali nol lagi karena tidak punya nilai. Maka mari kita belajar merajut akhlakul karimah kita. Saya kira demikian, ya, apalagi di bulan terakhir ini, satu hal yang terpenting barangkali adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran sebagai acuan akhlakul karimah kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah? Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah Al-Quran. Maka mari kita baca Al-Quran, bukan sekedar mengumpul-ngumpulkan atau mengkalkulasi sudah berapa pahala yang kita miliki, tapi yang terpenting bagaimana Al-Quran bisa merubah kita. Karena saya ingin mengatakan, ini kata penutup ya, salah satu kemukjizatan Al-Quran itu adalah tidak akan bisa dirubah, tapi bisa merubah. Dan mari kita dirubah oleh Al-Quran. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak Ustadz, terima kasih pemaparan singkat, padat, tapi memang betul-betul mengena dan relevan dengan keadaan kita sekarang. Dan sebelum kita masuk ke sesi Q&A, sesi tanya jawab, ini ada pesan sponsor. Saya minta Pak Eka untuk slide pertama. Ya. Baiklah, kita kilas balik perjalanan IMC di Houston. Ya. Alhamdulillah selama 9 tahun terakhir ini hanya berkat rahmat Allah dan bantuan dari Allah lah kita bisa mencapai di mana kita sekarang, dan juga atas partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu dan siapapun yang terlibat dalam perjalanan ini. Jadi kita dimulai tahun 2012 ya, IMC berdiri ya, beri nama Indonesian American Muslim Community. Kemudian kita butuh waktu 3 tahun untuk bisa membeli properti. Alhamdulillah kita sudah punya properti bekas gereja itu di Sugarland, Texas. Jadi Sugarland dipilih daerah situ karena ada 3 kantong masyarakat Indonesia umumnya yang di Houston sini. Dan daerah tempat properti kita tuh berada di tengah-tengah. Maksudnya balance lah antara 3 cluster ini. Dan butuh waktu 3 tahun juga buat kita secure legal status, untuk menyelesaikan drawing, arsitek, desain, dan segala macam permit yang dibutuhkan. Kemudian 3 tahun juga kita bisa menyelesaikan salah satu fase yang penting, yaitu memasang drainase, sistem drainase, underground drainase di masjid kita, di kompleks masjid kita, dan menyelesaikan parking lot, areal parkir, terutama di bagian depan dari tempat kita, dari Masjid Istiqlal. Tapi dengan demikian bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai, masih banyak yang harus kita selesaikan. Ya. Nah, mudah-mudahan berdirinya masjid tidak butuh waktu 3 tahun lagi. Kalau bisa besok atau lusa kita dapat memulainya. Nah, menyelesaikan drainase dan parking lots juga bukan hanya mendrain airnya, tapi juga mendrain balance kita, cash balance kita. Jadi karena itu IMC berinisiatif di bulan Ramadan ini untuk kick off fundraising effort atau kegiatan penggalangan dana untuk memulai fase 1, yaitu fase pembuatan fondasi buat masjid, bangunan masjid kita insya Allah. Dan diperkirakan hampir $500 juta atau 490.000 US dollar yang kita perlukan untuk membangun fondasi ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terketuk hatinya untuk ikut bersama-sama melanjutkan perjuangan kita. Silakan lagi Pak Eka.
Ya, menarik. Jadi selamat ya kepada, ya, ini ada video ya? Ada video aja, Pak. Ah ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, mungkin kita minta sedikit tanggapan atau encouragement words dari Pak Ustadz Samsi kepada jamaah kita tentang proyek kita ini. Ya, jadi alhamdulillah syukur sekali melihat bahwa development ya, perkembangan Masjid Istiqlal luar biasa. Saya termasuk yang beberapa kali hadir ya sejak kegiatan dari konsulat ya. Kemudian pada akhirnya alhamdulillah berhasil membeli sebuah properti yang cukup luas, apalagi lahan di Houston kan masih luas. Kalau di New York ini kalau kita mau perluas harus naik ke langit kelihatannya. Kecuali di lokasi saya sekarang di Connecticut, alhamdulillah kita ada 7,4 hektar dan sekarang kita akan tambah lagi 3,1 hektar. Jadi kita ada sekitar 10,5 hektar tanah kita. Saya melihat bahwa kita masyarakat Indonesia di Amerika ini memasanya untuk lebih proaktif lagi. Tentu kalau dari perspektif agama insya Allah sudah jelas ya, apalagi di bulan Ramadan ini Rasulullah SAW itu sangat generous sekali, tapi lebih generous lagi di bulan Ramadan, itu hadis ya. Maka tentu bagian dari upaya kita untuk berqudwah, menjadikan beliau sebagai role model, kita ikuti jejak beliau, bahwa beliau itu sangat generous sekali di bulan Ramadan. Maka mari kita coba kita melakukan apa yang disebut dengan ihtisaban, ya, melakukan harapan-harapan untuk dapat pahala dari Allah lebih banyak lagi. Nah, siapa sih yang tidak mau ya? Maka pergunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memberikan yang terbaik. Ya. Saya memakai kata terbaik karena tentu tergantung kepada keikhlasan dan kapasitas masing-masing. Nah, itu yang kata terbaik itu mengandung makna quality dan quantity as well. Jadi jangan juga atas nama terbaik ya udah kualitasnya saja, yang penting niat ikhlas, tapi padahal mampu lebih banyak gitu. Jadi dua-duanya itu, kalau kata terbaik itu quantity dan juga quality. Kenapa sebenarnya begitu berat terkadang kita memberikan? Ya. Karena memang charity itu kan bahasa Arabnya salah satunya ya, bisa nafkah, infak, bisa juga zakat dalam arti yang kita kenal lebih spesifik. Tapi yang paling luas pengenalannya itu charity adalah sedekah. Nah, kenapa sedekah? Karena kata itu berasal dari kata sadaqah yasduqu sidqun. Itu artinya pembenaran. Makanya ada hadis mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan, itu light ya. Karena itu merupakan seolah-olah justification dari iman seseorang. Ya, karena memang tidak mudah ya, dan memberikan itu sangat-sangat tidak mudah. Syaitan itu bermain betul di situ. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang meninggal dunia itu, yang paling dia sesali itu adalah, ya Allah, kenapa saya tidak memberikan? Sampai-sampai ketika sudah akan dicabut nyawanya, dia minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah kalau engkau bisa tunda sedikitlah kehidupan saya ini. Fa as-saddaqa, lalu saya akan memberikan sedekah kira-kira begitu. Wa akum minas salihin, dan menjadi termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Nah, tapi sangat berat. Beratnya itu adalah karena memang itu adalah pembuktian keimanan. Dan untuk membuktikan keimanan ini kita betul-betul melawan temptation. Kita melawan godaan setan dan melawan godaan hawa nafsu kita. Tapi saya ingin menyampaikan satu contoh saja. Salah seorang jamaah kami di Jamaica Muslim Center di New York ini,
Beliau sudah meninggal, maka saya tidak ragu menyebutkan nama. Waktu beliau belum meninggal dunia, saya biasa sembunyikan namanya. Saya tidak ingin syaitan bermain. Namanya In'amul Malik. Orang Bangladesh, punya perusahaan pharmaceutical pharmacy di Long Island, pabrik obat lah kira-kira begitu. Nah, itu beliau di mana-mana saja. Kalau memberi sedekah itu charity 50.000, 70.000, 100.000, dan berkali-kali dalam setahun. Jadi suatu ketika saya dalam sebuah acara saya berbisik pada dia, bertanya, Brother In'am, are you really rich gitu kan? Biasa kami dekat. Kamu betul-betul seorang yang kaya? Dia katakan Brother Iman, dia panggil saya Brother Imam. I'm not really rich like Bill Gates or any richer person. No, I'm not rich. Tapi kenapa Anda memberikan begitu banyak? Saya bilang. Dalam 1 tahun bisa 400.000, 500.000 saya bilang. Dia katakan, Imam, ada 2 alasan penting. Yang pertama, setiap kali saya memberi, itu seperti ada beban berat di atas pundak saya yang hilang. Hidup saya menjadi ringan sekali. Seperti ada beban yang diambil, hilang. Sehingga pergerakan hidup saya ini mudah sekali. Itu perasaan. Sebuah rasa yang terjadi pada dirinya begitu ketika dia memberi. Alasan yang kedua adalah menurut beliau, tidak pernah saya memberi berapa saja, misalnya $100.000, kecuali setelah itu Allah memberikan lebih dari itu katanya. Dia sangat yakin sekali itu. Oh, kalau dia memberi 50.000, Allah akan berinya 50.000 lebih. Kalau dia memberikan 70.000, Allah akan beri lebih 70.000. Itu sudah menjadi sebuah keyakinan dan menurut dia, saya bisa buktikan. Ini seorang yang betul-betul ada dalam realita masyarakat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan membesarkan komunitas kilat bukan kita sendiri. Mari kita memberikan yang terbaik lah. Pergunakanlah bulan Ramadan ini. Dan saya yakin apalagi di Houston banyak sekali profesional ini. Saya mau menyebutkan nama-nama sebenarnya karena saya lihat siapa yang ikut di sini. Tapi saya nggak mau menyebutkan nama gitu. Ya, tapi banyak sekali teman-teman di Houston itu yang mampu lah memberikan, membantu Masjid Istiqlal sehingga proyek ini bisa bergerak cepat insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Rabbil alamin. Jazakallah khair. Oke. Masih ada Pak Eka yang mau ditampilkan? Baik, sekilas tadi apa yang bagian dari yang sudah disampaikan di awal, bahwa ini 2 foto yang kita tampilkan di sini ini adalah kondisi sekitar 2015, pas 2015 bulan April, sekitar 6 tahun yang lalu. Dan properti ini ada di nomor 5, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada nomor 5, dan insya Allah masjid yang baru yang kita bangun adalah yang nomor 7 ini. Ini adalah artist render atau gambaran dari arsiteknya bahwa kita akan ini. Dan ini adalah kompleks Istiqlal Houston. Yang kita selesaikan kemarin adalah lapangan parkir di depan ini. Sekitar 100 mobil, 90 lah tepatnya. Tapi beberapa bisa parkir di beberapa tempat di sini. Tapi yang kita buat itu sekitar 100 mobil, menampung mobil. Dan untuk bisa berpartisipasi, bagaimana cara bersedekah, berinfak, atau dalam general term berdonasi. Bapak Ibu bisa install app atau lewat app di smartphone masing-masing atau di komputer, atau bisa pakai Zelle, ya, kirim ke treasure@imchouston.org. Tapi ini hanya buat yang di US. Bisa pakai PayPal, ya, atau pakai cek yang lebih tradisional, atau bisa kalau tidak bisa bayar sekarang, bisa pledge saja ke teks, kirim ke saya, dan insya Allah nanti kita arrange bagaimana pengirimannya, insya Allah. Nah, ini yang app yang saya sebutkan tadi, yang mendesain adalah jamaah kita juga, orang-orang kita juga, dan alhamdulillah kita banyak talented people di sini yang mendesain dan mendedikasikan waktunya untuk mendevelop app ini.
Ya, sangat mudah, tersedia dalam iOS atau iPhone, atau Android. Ada di Google Store atau di Apple apps. Ada pilihan di pull down menu. Bapak Ibu bisa melihat aktivitas yang ada di Masjid Istiqlal, seputar Masjid Istiqlal dan IMC. Juga ada features yang bisa dimanfaatkan. Dan mengenai pembayaran, di bagian pay di bawah sini, jika Bapak Ibu klik pay, itu akan muncul dua opsi, mau bayar sekaligus atau recurring, berulang. Ya. Dan di situ ada project-project yang tersedia. Yang paling atas ini adalah untuk new project, new masjid project, itu untuk membuat fondasinya. Nah, ini adalah hari 10 terakhir, kita memasuki hari 10 terakhir Ramadan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Samsi tadi, bahwa inilah kesempatan kita untuk dapat lebih banyak barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di hari-hari yang lain juga tetap ada, tapi ini adalah kesempatan yang paling baik. Ya. Dan belikannya yang terbaik, katanya. Give you all the best that we can have. Dan caranya juga mudah, di app itu, Bapak Ibu bisa pilih recurring, ya. Ini bisa 100, bisa 1000, whatever quantity ataupun jumlah yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin berikan. Dan berapa sering, ini ada pilihan. Nah, setelah dipilih, tinggal diklik donate, dan insya Allah secara otomatis akan minta kredensial cara pembayarannya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana proses cara mengikuti program IMC ini. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu-satu. Mungkin ada yang panjang, tapi saya ringkas saja. Pak Ustadz, dalam bulan Ramadan, kinerja kita akan turun karena either fisik kita melemah, atau karena perhatian kita lebih kepada ibadah yang ukhrawi. Nah, sering hanya beribadah, tidak perhatikan kerja. Turunnya kinerja ini salah satu alasan yang dipakai oleh salah satu alasan dipakai oleh Islam hater, orang yang tidak suka Islam, untuk mengatakan bahwa Islam itu counter to development. Ada yang menjawab bahwa sudah wajar kalau dalam bulan puasa kinerja duniawi kita turun dan kinerja ukhrawi kita naik. Bagaimana pandangan Ustadz tentang hal ini? Ya, sebenarnya sesuatu yang mudah-mudahan tidak perlu terjadi ya. Walaupun mungkin memang bisa saja terjadi. Apalagi kalau puasa di musim panas, ya namanya juga manusiawi. Kita juga punya keterbatasan termasuk dalam hal keterbatasan fisik. Tapi secara global, saya kira puasa tidak perlu menurunkan kinerja kita. Karena kenyataannya dalam sejarah, peperangan-peperangan yang terjadi di bulan Ramadan dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau seandainya puasa itu menjadi alasan untuk lemah secara fisik, ya maka boleh jadi ketika terjadi peperangan itu Rasulullah pasti terkalahkan dengan para sahabatnya ketika itu. Tapi justru sejarahnya mereka menang. Maka mungkin yang perlu kita luruskan kembali adalah memahami puasa itu, bahwa puasa itu sesungguhnya memberikan sebuah energi positif pada kita. Dan tidak perlu kemudian dipertentangkan dengan upaya-upaya kita untuk berhasil pada kinerja duniawi kita. Memang tidak bisa dihindarkan bahwa mereka yang tidak suka kepada Islam ini akan berupaya mendapatkan alasan apapun untuk memburuk-burukkan. Ya, yang baik-baik saja pasti akan dijadikan alasan buruk-burukkan. Apalagi memang kita yang terkadang salah memahami, salah mempraktekkan Islam, pasti sudah akan terjadi keburukan-keburukan kepada Islam itu sendiri. Dan oleh karenanya saya kira ketika berpuasa, semangat itu yang harus dibangun. Karena kekuatan pada spirit itu adalah kekuatan yang tidak bisa dilemahkan. Tapi kekuatan pada fisik itu ya justru bisa dilemahkan. Terkadang ada orang punya pedang di tangannya, tapi karena spiritnya yang lemah,
pedang itu nggak bisa berbuat apa-apa, bermanfaat apa-apa. Tapi ketika pedang ini kemudian didukung oleh kekuatan spirit, maka pedang ini akan bergerak dan bisa menebas musuh-musuh dalam arti yang positif ya, bukan berarti harus membunuh orang, bukan. Dan oleh karenanya, saya kira spiritual, nilai-nilai spirit yang harus kita bangun ketika kita berpuasa itu. Dan jangan dijadikan alasan untuk kemudian malas, kemudian lemah, dan lain sebagainya. Saya kemarin waktu diminta berbicara tentang hukum puasa, salah satu hal yang saya sampaikan dan diprotes oleh beberapa orang, mengatakan bahwa tidur-tiduran di siang hari dengan sengaja untuk menghindari so-called susahnya puasa, sengaja menghindar, maka boleh jadi itu makruh. Saya mengatakan begitu. Jadi sengaja menghindar dari kesusahannya. Dengan apa? Dengan tidur-tidur, dengan malas-malas. Apalagi di Indonesia. Karena masjid rata-rata punya AC kan, di luar panas. Nah, sengaja datang ke masjid untuk menghindari kerja di luar. Datang tidur-tidur. Apalagi memakai alasan naumus shaim, tidurnya orang berpuasa. Itu ibadah. Nah, ini justru bisa menjadi makruh. Jadi jangan sampai kita jadikan alasan itu untuk mengurangi aktivitas kita, kemudian kreativitas kita, dan juga tentu profesionalitas kita dalam melakukan hal-hal dalam keduniaan kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang bertanya sudah dapat jawaban langsung. Ada pertanyaan berikut, ada dua. Saya bacakan yang pertama. Seringkali setiap Ramadan saya diberi beberapa cobaan yang membuat saya semakin banyak berdoa kepada Allah. Apakah itu cara Allah menegur saya agar semakin dekat kepada Allah? Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya Allah, tapi pasti Allah memakai cara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang ditegur, bahkan mohon maaf kalau kita melihat apa yang terjadi dan menimpa dunia kita sekarang. Ya, secara teologis, saya tidak berbicara dari perspektif sains, tapi secara teologis, boleh jadi pandemi ini bagian dari teguran. Teguran kepada manusia yang kerap kali merasa mampu dan Superman atau Superwoman. Ya, Amerika yang dianggap sebagai negara superpower, tapi justru diuji dengan kematian yang terbesar. Ya, lebih 1,5 juta manusia. Di mana the power of Amerika begitu, kekuatan Amerika. Kenapa tidak bisa di-prevent ya? Sehingga terjadi kematian luar biasa, begitu dahsyat sekali, apalagi di New York sebagai pusat kotanya dunia, ada Wall Street di sini, ada PBB di sini. Terus itu justru menjadi pusat dari pusat korban COVID-19 ini. Maka Allah itu memberikan ujian kepada kita, memberikan peringatan kepada kita dengan caranya yang terkadang kita tidak tahu, dengan caranya tersendiri untuk menyadarkan kita kembali. Maka boleh jadi juga begitu. Kalau ibu yang bertanya mungkin boleh jadi begitu. Ketika di bulan Ramadan ada hal-hal yang kemudian Allah timpakan, lalu dengan itu kemudian menyadari bahwa oh, saya adalah manusia, punya keterbatasan, punya kekurangan, ada di atas sana yang tidak punya keterbatasan dan memiliki segala sesuatunya ada di tangannya. Biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya barangkali. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar perbaikan karakter kita bisa berbanding lurus dengan rajinnya beribadah? Kalau beribadah sepertinya bisa diusahakan seperti bangun tahajud, baca Quran, sholat, sedekah, dan lain-lain. Tetapi kenapa perbaikan akhlak itu susah dilakukan? Hal yang paling penting kita lakukan pertama kali itu adalah memperbaiki visi keislaman sendiri misalnya. Bagaimana kita melihat Islam itu? Jadi, bukan visi, wawasan. Ya. Wawasan keislaman kita, cara pandang kita dalam melihat Islam itu apa sesungguhnya? Ya. Apakah Islam itu adalah hanya agama saja dalam arti a bunch of ritual performances? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itulah agama? Atau bagaimana kita memandang Islam itu? Maka Islam itu adalah agama kehidupan. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupan. Nah, apa kehidupan itu? Islam di situ. Maka Islam itu adalah kehidupan kita. Dan oleh karenanya, jangan sampai kemudian
Islam ini kita terima secara juz'iyah, secara ba'di atau secara parsial. Kita berislam dengan masjid, dengan sholat kita berislam dengan zakat kita berislam dengan puasa kita, tapi nggak berislam ketika berinteraksi dengan manusia di luar sana. Maka terjadi paradoks kehidupan. Ada orang yang di masjid, rukuknya, sujudnya panjang-panjang, tapi di luar nggak begitu mudah misalnya mengelabui orang, mengkhianati orang. Ya, ada orang yang berkali-kali umrah, berhaji, berkali-kali, tapi korupsi semakin menjadi-jadi juga. Nah, ini kan terjadi paradoks dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Islam is taken partially. Maka cara pandang yang pertama harus kita perbaiki. Wawasan keislaman kita harus perbaiki. Demikian juga memahami ibadah ini. Ya, jangan sampai ibadah itu kita anggap sebagai sekedar praktek-praktek ritual yang menjadi tradisi yang berulang-ulang. Bahkan bukan sekedar karena kita memerlukan untuk ruhiyah kita, bukan. Tapi karena ibadah itu adalah seluruh kehidupan kita. Maka ibadah di masjid itu punya koneksi dengan ibadah di pasar. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat sudah ditunaikan, bertebaranlah kamu di atas bumi ini dan cari keutamaan Allah. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا. Ingat kepada Allah banyak-banyak. Nah, zikir di masjid tadi kan ada. Nah, sekarang disuruh zikir di pasar. Artinya apa? Ibadah di masjid, ibadah di pasar itu ada koneksinya. Jadi kalau ibadah di masjid kita merasa benar, tapi kita nggak perhatikan ibadah di pasar, berarti dipertanyakan ibadahnya di masjid. Jadi ini cara pandang keislaman kita yang seperti itu. Nah, satu cara pandang keislaman yang selama ini, dalam beberapa hari terakhir ini, saya banyak sebut-sebut adalah konsep mati di jalan Allah itu. Nah, semua orang Islam itu kan cita-citanya mati di jalan Allah. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu cita-cita tertinggi kita. Tapi yang menjadi masalah adalah orang terkadang fokus pada mati, tapi tidak memperhatikan hidup. Mati itu kan terjadi setelah hidup. Dan Islam itu datang mengajarkan kita hidup, bukan datang mengajarkan kita mati. Sebab kalau kita hidup ya secara Islam, insya Allah kita mati secara Islam. Maka seharusnya fokus kita itu adalah bagaimana kita hidup di jalan Allah sebelum kita mati di jalan Allah. Nah, ini kan selama ini yang kita tekankan itu mati di jalan Allah, mati di jalan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada teman-teman kita yang di sana sedang emosi, yang terkadang tidak terlalu paham Islam, ingin mati di jalan Allah secara instan gitu. Nah, ini menjadi masalah. Ya, karena terlalu banyak makan Indomie instan gitu. Nah, sehingga ingin mati secara instan gitu. Jadi perlu proses-proses. Sebelum kita berbicara tentang mati di jalan Allah, maka mari kita hidup di jalan Allah. Itu yang disebut dengan wawasan keislaman yang benar. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Zulfan. Mungkin Pak semua orang tidak bisa baca, tapi baik saya bacakan lagi. Pak Zulfan menulis, sangat menarik sekali uraian Ustadz Samsi tentang manfaat puasa Ramadan yang harus mampu untuk mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Misalnya cara pandang yang material oriented, maka dengan puasa yang menahan diri dari makan minum yang termasuk hal-hal yang bersifat nafsu dan materialistik. Bagaimana kita agar bisa benar-benar dapat menyadari hal ini, Ustadz Samsi? Karena realitasnya, justru pada bulan Ramadan, aktivitas yang berkaitan dengan makan dan minum ini justru semakin meningkat. Contohnya saat iftar, makan malam, persiapan Idul Fitri, dan lainnya. Sehingga mungkin dampak Ramadan untuk the rest of the 11 months tidak meninggalkan bekas. Jazakallah khair, Zulfan Effendi. Ya, saya kira juga banyak terkait dengan masalah wawasan tadi ya. Bagaimana cara pandang kita kepada ibadah yang kita lakukan ini. Kalau ibadah sekedar ritual, begitu hari berakhir kembali normal lagi. Ya, kita mulai dengan sahur, kemudian kita menahan makan. Begitu azan, normal lagi. Normal dalam arti makan tidak ada batas dan sebagainya. Padahal wawasan keislaman atau ibadah yang benar adalah kembali kalau kita ingin secara fisik misalnya, kembali kepada hadis Nabi yang mengatakan tasumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. Jadi bukan kembali kepada zero tadi. Begitu kita buka puasa dihantam semuanya. Manisnya nggak tertahan ya, karena apalagi kita orang Indonesia ini semua manis-manisan tuh. Ya, maka gulanya naik lagi gitu. Padahal seharusnya di akhir Ramadan itu gula kita nurun itu. Kemudian kolesterolnya juga naik gitu ya. Ini fisikal. Belum lagi berbicara tentang wawasan tadi seperti yang Pak Zulfan banyak. Bahwa
ternyata begitu memasuki Idul Fitri, kembali lagi tendensi egoistik, materialistik kita. Tidak walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan sempurnakan bilangan hari dan besarkan asma Allah, ya. Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas hidayahnya, wala'allakum tashkurun, untuk bersyukur gitu. Kita malah sebaliknya tuh. Begitu selesai bulan Ramadan, kita kembalikan ego kita. Yang terkadang kita ingin tampilkan itu pakaian kita yang paling mahal, yang paling bagus, yang mulai kita melihat-lihat kiri kanan. Wah, saya baju baru, kalau dia nggak baju baru tuh. Kan begitu kan? Oh, saya kuenya yang paling lengkap nih. Kalau ini ibu-ibu banyak ini. Sehingga begitu mau masuki Idul Fitri, yang banyak dipikirkan itu kue. Nanti kuenya apa aja yang dibuat gitu. Ini kan sudah secara pandang seperti ini yang perlu kita koreksi. Seharusnya begitu kita berakhir bulan Ramadan, mulai kita melakukan introspeksi. Ya, selama ini kita melakukan sudah benar enggak? Gitu. Kalau belum benar, ayo kita beristighfar. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Ibrahim. Dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, ini kan wawasan semua seperti ini. Jadi untuk puasa bisa mentransformasi kita, merubah kita, termasuk cara pandang hidup kita ini, maka diperlukan sebuah pandangan yang komprehensif seperti itu. Kalau tidak, maka memang kembali kepada zero tadi. Secara fikih puasa benar, ya, bahwa semua hukum-hukumnya dipenuhi, tapi nilainya kembali zero gitu. Itu yang disebut oleh Nabi, tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Cukup ya, Pak Bang, insya Allah. Ya, mungkin sebelum kita tutup, Pak Samsi bisa pimpin doa kita. Baik, insya Allah. Ini kalau di Houston masih jam 3.48, di sini sudah jam 4.48. Kami sekitar 20-30 menit lagi sampai di rumah insya Allah, dan ada acara lain lagi. Jadi mari kita sama-sama berdoa Bapak dan Ibu di hari-hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir ini. Mudah-mudahan pertama kita semua diberikan kekuatan, ya, memaksimalkan, mengambil sebuah pintu-pintu manfaat yang ada. Dan khususnya kita berdoa mudah-mudahan kita ditakdirkan termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita tutup dengan baca surat Al-Asr dan doa tutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakallahu khair semua. Terima kasih Pak Ustadz. Safe drive. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Bapak-Bapak, insya Allah saya tutup ininya ya. Saya tutup Zoom-nya, Zoom session-nya. Oke. Terima kasih.